Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, saya berterima kasih atas kesempatan dan juga waktunya pada sidang Dewan yang terhormat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anggia Pratiwi dan saya berasal dari SMA Negeri 1 Cicurug. Pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai tim oposisi, sebagai pembicara pertama dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelum itu, izinkan saya untuk membidas terlebih dahulu argumen dari tim pemerintah. Mereka mengatakan bahwa tidak menyadari pola asuh yang mereka berikan merupakan pola asuh yang berasal dari stigma yang salah terkait pola asuh anak, seperti mereka mendidik anak dengan cara yang kasar. Baik, saya akan menjawab. Lantas, apakah dengan adanya tes ujian kelayakan tersebut, anak yang dilahirkan akan memiliki tingkat pola asuh yang baik? Bahwasannya sebelum pasangan tersebut mendaftarkan pernikahannya ke KUA sendiri memberikan bimbingan sebelum adanya nikah tersebut. Jika memang materi kurang, seharusnya KUA memberikan materi lebih lengkap dan dibimbing agar pasangan tersebut bisa memberikan bimbingan kepada anaknya dengan tingkat pola asuh yang baik. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Dewan Sidang yang terhormat, bahwa kelayakan seorang manusia tidak bisa diuji dengan pengetahuan, tetapi juga dengan adanya pengalaman. Bukankah sudah sama-sama kita ketahui, Dewan Sidang yang terhormat, bahwa setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda? Lantas, jika tes kelayakan tersebut soalnya sama, bukankah itu tindakan yang sangat amat salah, Dewan Sidang yang terhormat? Baik, saya akan lanjut kepada argumen. Bahwasannya di sini saya menyatakan bahwa penyebab anak terlantar bukan karena kesiapan mental atau psikologis seorang orang tua tersebut, tetapi karena adanya ekonomi yang kurang baik di dalam keluarga tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwasannya penyebab anak terlantar dan kurang gizi bukan berasal dari kesiapan orang tua, terutama mental atau psikologis, tetapi lebih ke ekonomi yang tidak merata, berdampak pada keluarganya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa faktor penyebab anak terlantar. Anak terlantar disebabkan sebagian berasal dari kelas ekonomi yang rendah. Dalam keluarga tersebut tingkat ekonominya rendah, terutama apabila dikepalai dengan orang tua yang tidak memiliki pekerjaan. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Dewan Sidang yang terhormat, bahwa pengangguran di Indonesia memiliki tingkat yang sangat amat tinggi. Dalam data terbaru pada 2023, tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 7,99 juta orang. Bukankah itu tingkat pengangguran yang sangat amat tinggi, Dewan Sidang yang terhormat? Seharusnya pemerintah bukan malah membuat kebijakan tes kelayakan untuk sebagai syarat memiliki anak, tetapi seharusnya membuat bagaimana cara agar keluarga di Indonesia tersebut dapat memiliki tingkat ekonomi dan akan mendapatkan kesejahteraan di keluarganya tersebut. Sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 28B ayat 1 bahwasannya dalam undang tersebut diatur tentang pernikahan. Di dalam tersebut dijelaskan bahwa hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwasannya sudah diatur dalam Undang-Undang Pernikahan, tidak ada ujian tes kelayakan tersebut. Saya tahu bahwa tim pemerintah menyatakan akan memberikan materi dan pendampingan, tetapi apakah dengan materi itu akan menjadi lebih mudah
mudah dan memungkinkan terdapat kecurangan. Dan saya juga tahu tim pemerintah menyatakan bahwa ia akan minimalisir kecurangan tersebut. Bahwa juga tim pemerintah mengatakan adanya aksesibilitas. Nah, pada kenyataannya bahwa dalam tingkat perataan di Indonesia itu sangat amat kurang, terutama dalam bidang infrastruktur dan kemajuan teknologinya. Kemajuan teknologi di kota dengan di daerah terpencil sangat amat kurang. Bukankah di daerah terpencil akan memiliki tingkat kecurangan? Terdapat fakta bahwa kisah sukses Najamuddin saat anak petani dapat menjadi seorang pengusaha. Jadi si orang tua Najamuddin itu sendiri, ia tidak menjalankan tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak, tetapi ia dapat berhasil mendidik seorang Najamuddin menjadi seorang pengusaha yang hebat. Lantas di sini saya menegaskan bahwa saya tidak setuju dengan adanya mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak, tetapi faktor yang menyebabkan tingkat pola asuh yang buruk ialah ekonomi yang kurang baik di dalam keluarga tersebut. Bahwa sudah saya sebutkan tadi bahwa seharusnya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan agar tingkat pengangguran di Indonesia rendah dan membuat keluarga-keluarga tersebut menjadi sejahtera dan membuat pemerintah membuat lapangan-lapangan kerja. Baik, bahwa saya menegaskan bahwa saya tidak setuju dengan adanya mosi tersebut dan saya mengajak sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang terhormat untuk menyetujui untuk tidak menyetujui mosi tersebut. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.